Ada dua cara untuk burung-burung jantan yang aku bilang memang susah dijodohkan karena saking takutnya mentalnya lemah sama betina. Dulu saya sering punya, jadi kalau dijodohin betina mesti dikejar-kejar dan takut, dan akhirnya Selamat malam sahabat excellent. Hari ini saya agak sedikit kecewa. Saya lihat sebuah tayangan video yang enak gue ngeliatnya. Gini loh teman-teman, saya coba mengedukasi teman-teman supaya teman-teman tidak berbuat seperti ini. Kenapa? Karena ini sangat nggak bagus kalau menurut saya. Jadi kalau coba bayangin teman-teman, kalau burung terah konslet hanya dihargain dengan harga yang sangat murah. Terus burung yang bukan terah konslet ini mau dihargain berapa? Itu dulu yang jadi patokan landasan dasar berpikir saya gitu loh. Saya agak sedih lihat postingan malam ini. Sedih banget, sedih banget. Ketika Pos Dubur ini sedang campaign tentang gimana caranya menaikkan harga burung, menaikkan harga labet, saya melihat satu postingan yang menurut saya sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena ini bisa menjatuhkan labet. Coba bayangin, hanya untuk balikin modal, hanya karena burung ini cacat. Oke lah, burung ini mungkin cabut bulu atau bagaimana. Mohon maaf, ini pendapat saya pribadi. Jadi saya tidak akan ngajak teman-teman yang lain untuk bagaimana, tapi yang jelas ini pendapat saya pribadi nih. Saya akan ngomong pendapat saya pribadi. Saya bilang ini konyol. Konyolnya apa? Ini akan berpengaruh ke yang lain kalau saya bilang. Semoga ini nggak menjadi akhirnya nanti semua ikut-ikutan terus jual terah konslet dengan harga murah. Karena nanti efeknya ke pedagang-pedagang kecil yang memang, apalagi kalau terah konslet harga segitu, bayangin aja terah biasa atau terah durasi ini mau di harga berapa gitu loh. Jadi sangat sayang banget saya ketika seperti itu tuh. Sedih deh ngeliatnya, sedih gitu loh. Sementara kita itu lihat banyak orang-orang yang bergantung hidupnya di dunia labet gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara ego kita cuman pengen cari sensasi atau bagaimana. Saya nggak tahu sih sebabnya apa. Saya nggak tahu larinya cara berpikirnya bagaimana. Mungkin untuk ganti millet. Kalau untuk ganti millet ya dijual masih masuk akal, masih bisa entah 1 juta atau berapa lah, terserah. Tapi yang jelas kalau terah konslet mesti cari orang sebenarnya. Tanpa harus dijual dengan harga segitu, itu sebenarnya masih laku gitu. Walaupun induknya cabul atau apa, karena durasinya juga bagus, atau mungkin dia lebih gacor. Aku yakin anak-anak terah konslet walaupun nggak pasti ngeluarin konslet, tapi minimal mesti keluarnya anak-anak bagus gitu. Jadi saya mohon teman-teman yang lain jangan sampai meniru hal ini gitu loh. Sangat sayang banget ketika hal ini didengung-dengungkan hanya untuk ganti millet putih, hanya karena cabul nggak bisa dilarang sana sini atau gimana. Oke lah, nggak masalah kalau lu mau ternakin burung itu, nggak masalah. Tapi tolong harganya jangan sampai merusak harga pasaran burung. Pertama kali di Indonesia mungkin jual anak terah konslet segitu, itu oke, nggak ada masalah, itu hak lu. Aku nggak ngelarang lu, nggak ngelarang sama sekali, nggak. Cuman saya sendiri secara pribadi sedih. Saya tidak akan istilahnya ikut-ikutan hal seperti itu gitu loh. Ini hanya pendapat pribadi aja teman-teman. Moga-moga teman-teman bisa open mind ya, bisa open mind supaya nggak konyol seperti ini. Karena menurut saya ini konyol. Kalau misalnya harga labet ini bisa kita perjuangkan untuk naik, harga labet ini bisa kita naikkan, kenapa harus kita jatuhkan dengan cara seperti ini gitu loh. Ya mungkin efeknya nggak begitu keras kalau yang lain nggak ikut-ikutan. Saya mohon teman-teman yang lain nggak ikut-ikutan untuk melakukan hal ini, terutama bagi pemilik konslet. Mungkin adanya kekecewaan, saya mohon janganlah. Ya itu terserah sih, haknya teman-teman ya. Tapi ini sedih saya ketika saya melihat seperti ini gitu. Ya gitulah, kadang-kadang suka dukanya. Apalagi yang kayak Umpu Gulion itu yang jual anakan terahnya 1,5 juta, 2 juta gitu loh. Memang mahal ya, tapi nanti kalau diternak kan ngeluarin anak juga mahal juga gitu loh. Jadi bukan masalah kita mau gimana-gimana, tapi
Intinya ayolah kita bangun supaya peternak labet ini sejahtera, supaya pemain-pemain labet ini juga tetap sejahtera. Karena kita nggak harus jual seperti itu, nggak harus merusak harga seperti itu gitu loh. Memang ada apa ya, ada tandanya mungkin ini punya siapa, tapi saya mohon teman-teman jangan sampai ikut-ikutan hal seperti ini sih. Saya sarankan, saya hanya menyarankan, terserah itu hak teman-teman juga, tapi saya hanya menyarankan untuk tidak ikut-ikutan untuk menjual labet yang seperti ini. Jadi sebenarnya malam ini saya nggak pengen bahas ini, tapi di sebagian cuplikan saja yang saya buat, tujuannya untuk supaya teman-teman ini nggak jadi apa ya, nggak meluas terlalu over sih sebenarnya. Jadi hari ini saya sebenarnya pengen bahas tentang apa ya, tentang labet, cara memasangkan labet yang efektif supaya tidak lepas gacor. Sebenarnya hari ini saya pengen membahas itu, tapi karena tadi kok ada postingan seperti ini, jadi saya ternyuh, saya sedih banget teman-teman, saya sedih banget ketika ini efeknya mungkin menurut saya pribadi nih. Saya tidak akan ngajak orang menilai segala hal, tapi yang jelas menurut saya pribadi ini menyedihkan gitu loh. Jadi oke lah teman-teman, kita nggak usah bahas itu lagi. Saya ingin bahas mengenai gimana caranya burung ini tidak lepas gacor. Misalnya sudah gacor atau sudah minor tapi belum ngedouble. Nah, saya kemarin sudah sering bahas sih sebenarnya ini. Ada 4 cara. Salah satu ini cara terbaru yang baru aja ini mau dibahas. Tapi ada 3 cara yang pertama kali saya sudah pernah bahas, yaitu untuk gimana sih Om caranya supaya burung gacor tuh ketika dipasangkan tidak lepas birahi, tidak lepas gacor sehingga tidak hilang gacor. Ada 3 cara yang sudah saya kasih. Satu yaitu jantan versus jantan seperti caranya Unovi ya, halo Unovi. Yang kedua jantan versus paut. Yang ketiga jantan versus betina yang nggak bisa dikawin atau trouble ya, nggak bisa dikawin atau trouble. Karena ketika burung itu langsung kawin, kadang birahinya lepas dan akhirnya gacornya hilang kayak gitu. Terus nah yang keempat ini adalah cara baru yang kebetulan secara nggak sengaja itu ditemukan oleh Mas Kiki Joki Gelisah, yaitu jantan versus parkit. Kenapa kok jantan versus parkit Om kayak mau buat sensasi? Enggak, saya nggak buat sensasi, dan ini real no hoax. Real tidak hoax, no hoax. Jadi terjadinya Basoka itu ternyata dulunya itu jantan versus parkit. Kenapa kok dijodohin parkit? Pertanyaan apa, cari sensasi apa gimana? Enggak. Jadi ceritanya Basoka ini burung yang mentalnya sangat rendah ketika ketemu betina. Dijodohkan berapa kali tuh Basoka ini diajar. Nah dari situ kemudian muncullah ide dari sang pemilik yang lama sebelum Basoka itu jatuh ke tangan Arka atau Kiki Joki Gelisah. Itu dengan cara menjodohkannya dengan parkit supaya tidak digalakin dan tidak ngedrop. Nah tujuannya apa kok jodohin sama parkit? Supaya dia gacornya nggak hilang sama nggak takut. Dan ternyata burung ini malah konslet. Jadi sebenarnya empat konsep, yaitu jantan versus jantan, jantan versus paut, jantan versus betina, dan juga jantan versus parkit. Ada 2 cara untuk burung-burung jantan yang aku bilang memang susah dijodohkan karena saking takutnya mentalnya lemah sama betina. Dulu saya sering punya, jadi kalau dijodohin betina mesti dikejar-kejar dan takut dan akhirnya ngedrop. Nah 2 cara ini bisa, misalnya jantan versus paut atau jantan versus parkit ini bisa digunakan ya teman-teman. Bagi punya jantan yang penakut banget, nggak bisa istilahnya dikawin, istilahnya gitu loh. Bukan nggak bisa dijodohkan dengan betina sehingga dia penakut, dia bisa dijodohkan dengan cara itu. Untuk itu kita simak ya videonya, nanti coba disimak aja deh, disimak ya. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Salam minor. Selamat pagi sahabat excellent. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Udah nggak asing lagi. Saya yakin teman-teman nggak perlu istilahnya dikenalkan lagi. Ini seorang pakar konslet namanya Kiki Joki Gelisah. Wah, Kiki Joki Gelisah. Makasih nih Kiki udah datang ke rumah saya. Siap Malah bawa Basoka, ini asik ngobrol-ngobrol, sharing tentang awal mula terjadinya Basoka. Akhirnya kita ngevlog
saya interest ada sesuatu yang menarik. Ternyata bazooka dulu awalnya dipasangin sama parkit. Nih, kita akan simak ya dari awal sampai akhir cerita terjadinya bazooka dari PAUD. Yuk kita simak ya, kita ngomong-ngomong sama Kiki. Halo Kiki, gimana ceritanya nih? Tas dulu. Gimana ceritanya nih Kiki kok bisa dapat bazooka ini, awalnya gimana ceritanya? Jadi waktu itu sekitar apa ya Om? 1 tahun yang lalu. 1 tahun ya, udah 1 tahun ya. Yang lalu saya masih di Serang Banten. Di Serang Banten. Banten, terus teman-teman itu bilang ada burung Lutino mewah, tapi waktu itu jauh maksudnya jauh itu dari Serang jaraknya ya sekitar 2 jaman lah. Oh, berarti nggak di daerah Serangnya itu enggak ya? Itu di daerah Pandeglang. Oh, daerah Pandeglang. Kebetulan teman-teman bilang ada Lutino mewah, bilangnya gitu. Terus saya suruh pantau di lapangan, ternyata pada truk, dan waktu itu dipantau langsung sama yang punya Haji Wiku sama teman-teman. Terus kita sounding istilahnya apa ya? Maksudnya itu rembukan sama Bos Dedi sama Haji Wiku buat ngejar lah istilahnya. Take over. Karena emang bakatnya udah kelihatan Om. Oh, jadi bakat udah kelihatan, tapi belum total matang jalan lapangan ya Om ya? Masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah. Belum ngunci lah istilahnya. Ya kalau dikatain ngunci ya kalau menurut saya udah ngunci, tapi cuman ngunci di rumah, belum ngunci stabil di lapangan. Ya, oke. Terus udah, kalau saya itu gini Om. Setiap mau take cover burung harus tahu asal usul, terus pola rawatan di sana, terus gimana sih kok burung ini jadi apa ya, jadi sok tahu istilahnya, pengen tahu. Kepo. Kayak saya berarti kayak saya Om Kiki. Kepo, langsung saya komunikasi sama pemilik awal, yaitu namanya Om, saya sebut nggak apa-apa ya Om? Nggak apa-apa, sebutin biar dia juga, biar ini fakta, bukan bohongan. Sahabat saya, pokoknya teman saya sekarang jadi saudara, kebetulan dari Jawa juga, namanya Om Beng Beng. Om Beng Beng, ya, dari Pandeglang. Halo Om Beng Beng, mungkin kalau Om Beng Beng nonton nih. Dulu namanya itu burungnya Mahameru ya Om Beng Beng, kalau nggak salah itu. Ya betul, namanya Mahameru. Mahameru itu masih ya istilahnya masih bahan. Ini ya yang di sampingnya Om Kiki ya, sekarang namanya bazooka ini. Wah, sekarang jadi gacok andalanya Arka ya, dengan nama bazooka. Awal mula saya tanya, ternyata pasangannya parkit Om. Wah, ini saya apa ya? Cakep ini ya. Ya, apa ya? Masih bertanya-tanya waktu itu. Kok bisa pasangan parkit sampai gacor? Nah, saya ambil poin-poinnya Om. Dulu juga masih belajar kan, saya ambil poin-poinnya. Saya ngobrol panjang lebar dan akhirnya tetap klimaksnya tetap dengan pasangan betina, tapi awal mula proses itu pakainya parkit. Wah, ini nanti ada videonya dia gacor sama parkit. Siap.